Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal-soal UP, PPG, baik UP maupun pretest PPG ya. Malam hari ini kita akan belajar bersama Ibu Dewi Permani Suci. Nah, pada Bapak Ibu semua di sini diharapkan semangat untuk belajarnya karena sangat disayangkan sekali sudah ikut, sudah mendaftar di grup sini, mendaftar di RGS tapi tidak dimaksimalkan. Karena sebentar lagi kan kita akan menghadapi UP, juga menghadapi pretest. Dan mudah-mudahan jika kita sudah berusaha, mudah-mudahan ada hasilnya ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Silakan Ibu Dewi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan kedua di matematika, Bapak Ibu ya. Bu Susi, saya nggak bisa share. Bentar. Nah, tapi sebelum kita ke matematika, tadi ada kiriman soal. Nah, si Ibu ini bingung ya, Bapak Ibu tolong dibantu. Ini kebetulan IPA ternyata soalnya. Coba kita lihat seperti apa. Ternyata ada gambar ya. Jadi si Ibu ini membandingkan. Ini terlihat ya layar saya ya? Ya. Ya, oke. Nah, ini sama ya, gambarnya sama. Nah, posisinya seperti ini. Ya. Posisi seperti ini. Kira-kira yang mana yang benar, Bapak Ibu? Yang A inspirasi, ya memang A inspirasi ya. Kemudian yang B itu ekspirasi, melengkung agak ke dalam ya gambarnya ya. Coba kita lihat lagi ya. Ini saya perbesar. Nah ini. Dari gambar yang pertama coba kita lihat. Yang A. Gambar B, otot antar rusuk kontraksi. Jelas salah. Ya. Gambar B, otot antar rusuk kontraksi, katanya berarti opsi A itu salah. Jadi opsi A itu menjelaskan gambar B, jangan keliru ya. Jadi belum tentu gambar opsi A juga menjelaskan gambar A. Enggak. Nah seperti ini coba kita lihat yang gambar nomor 1. Ternyata opsi A itu menjelaskan B, bahwa B itu kontraksi. Padahal yang B itu harusnya relaksasi, ya. Berarti A ini salah. Nah, kemudian pada gambar A, gambar yang kedua, coba kita lihat opsi A-nya. Gambar A, otot antar rusuk kontraksi. Nah, kebetulan opsi A itu juga menjelaskan gambar A. Benar, ini kontraksi. Nah, si ibu mungkin menghafal abjadnya, Bapak Ibu ya. Bukan memahami konsep opsinya. Tadi mengatakan, Bu, ini kuncinya A, Bu. Ini gambarnya sama. Lalu setelah saya jawab, di sini kok nggak ada yang A gitu ya. Yang mana ini? Nah, kita harus cari. Memang opsi itu dibolak-balik ya Bapak Ibu ya. Gambarnya sama persis. Yang A itu inspirasi, yang B itu ekspirasi. Nah, kuncinya yang A itu ototnya
berkontraksi. Maka kita harus cari pernyataan di mana gambar A itu berkontraksi. Ya. Kalau nomor 27 pada gambar nomor 2 ini udah benar. Memang kuncinya yang A. Otot antar rusuk kontraksi pada gambar A. Cek Bunda nunggunya kamar ya Cio. Nah, pada gambar yang pertama si ibu ini salah menjawab C. Karena opsi C itu menjelaskan bahwa gambar A relaksasi, padahal harusnya kontraksi. Lalu kuncinya yang B katanya, iya yang B, otot antar rusuk kontraksi. Nah si ibu itu bingung, kuncinya di gambar A itu kunci B, sedangkan pada gambar yang di sebelah kuncinya A. Kok nggak sama Bu kuncinya gitu ya. Nah itu harus dipahami Bapak Ibu ya. Kunci A dan kunci B itu beda kalimatnya. Beda maksud saya penempatannya, opsinya itu ya. Tapi maknanya itu sama bahwa gambar A itu adalah kontraksi. Hanya pada gambar yang kedua, gambar A ini ada di opsi A. Sedangkan di gambar pertama, gambar A yang menyatakan kontraksi ada di opsi B. Makanya kuncinya berbeda. Gitu ya. Tapi ini konsepnya sama. Menjelaskan bahwa gambar A itu berkontraksi. Gitu Bapak Ibu. Masih ada yang bingung? Coba dilihat lagi perbedaannya nih. Yang satu kuncinya B, yang satu kuncinya A ya. Tapi kalimatnya sama. Hanya penempatan opsinya saja. Iya benar, opsinya saja. Opsinya berbeda. Kalau Bapak Ibu memahami kunci di situ A, nanti belum tentu A gitu kan. Bisa jadi kontraksi itu ditaruh di C, di D gitu. Jadi jangan menghafal kunci, tapi dipahami. Ya, itu ya. Nah, sudah nggak bingung lagi. Sekarang kita menuju ke matematika. Oke, ini. Saya sudah siapkan tempat di sini untuk coret-coret kita. Baik, Bapak Ibu. FPB dan KPK nih. Coba kita cari ya. 126 dan juga 198. Kita cari akar perpangkatan. Ada yang sudah mencari Bapak Ibu? Tadi sudah saya bagi sore ya ini ya. 126 sambil coret-coret. Berapa? Faktor dari 126. 126. Dua kali 3 pangkat 2 kali 7. Ya, 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 ya. Kalau 198 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 11. ya, betul. 3 pangkat 2 kali 11. Oke, sekarang kita tinggal menentukan FPB dulu. Berarti FPB-nya berapa? 2 kali 3 pangkat 2. 126. Oh, 126, Bu. 198. 2 kali 3 kuadrat berapa? 126 bagi 18. 18. Nah,
Kalau KPK baru ditulis semua yang sama ya. 2 kali 3 kuadrat dikali 7 dikali 11. Totalnya berapa nih? 386. Nah, 1386. C ya. C. Salah ya? Bukan C ya? Bu. 3, B. 8, 6. Oh ya, saya keliru melihatnya. 20, Ini yang C 60. ini 1368 ya? Jawabannya yang A. Putus nah, Mahira. Ya elah, Yang B. ya elah. Yang B. Yang B, Bu. Kenapa kok yang A? Jawaban B. Jawabannya yang B. Bu, yang B. 18 dan juga 1386. Tadi saya mengira yang C. Angkanya ternyata 1368 ya. Beda puluhan ya. Ya, oke. Nah, FPB dan KPK. Gampil ya. Sekarang kita menentukan rumus fungsi X. Diketahui fungsi F dan fungsi F ditentukan dengan rumus Fx sama dengan, nah ini X kuadrat ya Bapak Ibu ya, X kuadrat plus 1. Jika FA sama dengan 10, maka hitunglah nilai A yang mungkin. Nah, FA sama dengan 10, artinya X kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 10. Kira-kira angka yang mungkin dijadikan X itu angka berapa? 3. 3 dan, maaf bukan dan, 3 atau 3. Min 3. nah, kebalikannya yaitu min 3 ya. Karena 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Sedangkan min 3 kuadrat tambah 1 juga sama dengan 10. Tapi penulisannya gimana? Nah, kita pilih Bapak Ibu. Karena opsinya itu 3 semua. Caranya gimana? Yang A ini ada 3 dan min 3. Yang B itu min 3 dan 3 atau 3. Jadi positifnya di belakang. Jadi yang mana? A atau B? A, Bu. Kenapa? Yang A. Yang Kenapa? A. Kenapa Ibu? Kita pilih A, kenapa? Biasanya Karena positif. plus Pada minus garis bilangan yang kita tulis sebelah kiri dulu apa, Bu? negatif. Ini negatif. Nah, ya. Yang sebelah kiri Berarti yang C, negatif Bu. dulu. Berarti yang Positif. kita tulis adalah yang negatif dulu. Yang B. C. Berarti Yang yang B. B. Ya, yang B. Ya, seperti itu cara penulisannya, Bapak Ibu. Kita Berarti patokannya itu ya, Bu ya, garis bilangan itu ya. iya. Kalau saya kan mikirnya biasanya kan plus minus itu. Iya. Plus minus. Oh, Ya, berarti hanya biasanya dalam penulisan persamaan kuadrat, kemudian fungsi rumus X itu yang ditulis sesuai dengan garis bilangan sebelah kiri dulu. Itu ya. Oke. Sip, Bu. Oke. Nah, ini nomor 58. Jawabannya C. Tapi kita bukan mencari opsinya, tapi mencari caranya gimana supaya C.
Nah, coba. 1/X ditambah 1/Y sama dengan 10. Dan 5/X dikurangi 2/Y sama dengan 26. Yang ditanya nilai X-nya. Nah, gimana nih caranya nih? Aduh, Bu. Berarti Y-nya dihilangkan dulu ya, Bu ya? Nah, benar Ibu. Y-nya dihilangkan. Cara menghilangkan Y-nya gimana nih? Coba ya. Benar kata Ibu, Y-nya harus dihilangkan, Bu. Iya, benar. Sampai situ dulu. Meskipun kita belum tahu cara selanjutnya. Yang penting kita tahu Y-nya harus hilang ini ya. Ya. Nah, kita tulis sama seperti sistem persamaan yang lain, kita menggunakan cara eliminasi, Bapak Ibu ya. Eliminasi X, eliminasi Y-nya. Kita kalikan dengan berapa, Bapak Ibu? Angkanya salah ya, ini bukan 2 Bapak Ibu ya, ini 3. 3 ya. Nah, ini 3. Bentar saya tulis lagi. 5X ditambah ini 3/Y ya Bapak Ibu ya. Bu, maaf itu dikurangi, Bu. Oh iya, bentar salah. 5/X dikurangi 3. Bukan 2. 3/Y sama dengan 26. Konsepnya sama Bapak Ibu, eliminasi. Kita harus kalikan silang. Nah, persamaan yang atas dengan persamaan yang bawah. Kita ambil pembilangnya. Ini 1, tapi pembilang yang ada Y-nya ya. Pembilangnya 1, yang bawah 3. Berarti yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1. Kalikan semua ya, semuanya ini. Berarti 1 kali 3, 3X. Ditambah 3Y. Sama dengan 30. Nah, ini kalikan 1, berarti tetap ya. 5X. X kurangi 3Y. Y. Sama dengan 26. Sama dengan 26. Nah, berarti persamaan ini harusnya ditambah atau dikurangi? Ini sama 3Y. Ditambah, Bu. Benar, ditambah. Kenapa ditambah? Karena Supaya Y-nya hilang. iya, supaya Y-nya hilang. Ini udah ada positif negatif. Ya, kalau kita di sini dikurangi berarti nanti nambah, bukan hilang tapi nambah, ya. Oke, ditambah berarti 3 tambah 30 tambah 26 berapa Bapak Ibu? 56. 56. Yang ini 3 tambah 5, 8 ya. 8/X. Ya, 8/X. Y-nya hilang jadi 56 ya ini ya. 6. Kalikan silang. 8 sama dengan 56 Kali X. 56X. Oke. 56X. Nah, berarti X-nya 56/8 ya, ada, Bu. bukan. 8/56, Bu. 8/56. Iya. Dibagi ya. 1/7. Nah, diperkecil lagi menjadi 1/7. Itu caranya menjadi 1/7. X-nya berarti 1/7. 1/7. Nah, itu cara mengeliminasi Bapak Ibu ya. Jadi jika ada 2 persamaan, untuk menghilangkan salah satu variabelnya, Bapak Ibu harus mengalihkan silang atas dan
dan bawah harus sama untuk menghilangkan salah satu variabelnya, entah itu X-nya atau Y-nya. Kalau ditanya X, berarti Bapak Ibu harus menghilangkan Y-nya. Ya, benar. Oke. Aduh, sebentar Bu Dewi. Kenapa, Bu? Boleh ke atas dulu. Kalau anak Ya. rekaman sih yuk. Iya. Iya sih. Sudah, nanti saya sharekan Bu coret-coretannya juga. Oke, ini juga persamaan X dan Y, Bapak Ibu. Boleh diumpamakan dengan variabel A dan B juga, nggak apa-apa. Coba kita lihat ya. Harga 2 koper dan 5 tas adalah 600.000. Sedangkan 3 koper dan 2 tas adalah 570.000. Harga sebuah koper dan tas. Nah, yang ditanya X dan Y-nya. Boleh A atau B-nya. Terserah Bapak Ibu. Koper kita umpamakan apa nih? X. X ya. Artinya kita jadikan kalimat matematika 2X. 2X plus 5Y. 5Y sama dengan 600.000. 600. 2X tambah 5Y. 5Y. Saya tulis 600 dulu, ribunya nanti belakang ya. Ya, baik 600. Lalu 3 koper. 3X ditambah 2Y. Sama dengan 570. 570. Kita eliminasi apanya? Y-nya dulu apa X-nya dulu, Bu? Terserah dah. Ya, sama aja kan. Sama X. aja. Iya. Yohanis meta sere. Ketepaannya. Berarti Y-nya yang dihilangkan seperti tadi, Bu. Apa? Iya. Kalau seperti ini Bapak Ibu, kita yang ditanyakan X dan Y ini ya. Iya. Jadi kita ambil angka terkecilnya. Oh, gitu. Iya. Kalau di atas 2, di bawah 3, sedangkan Y-nya 5 dan 2. Sama 2. Ya, kita ambil 3 dan 2 saja. Oke. Berarti kita menghilangkan X-nya dulu. 2 kali 3. 6X tambah 5Y. 15. 15Y. Sama dengan 1.800. Lalu yang bawah 6X tambah 4Y. 4Y sama dengan Berapa? 7.114. 1.140 dah, Bu. 114 kan tambahin 01. Iya. Ini ya. Nah, kita kurangi ya, berarti ya. G. 15 kurangi 4. 11. Di 11Y. 11Y. Sama dengan 1.800 dikurangi 1.140. 660. 660. Jadi Y-nya 60. Dibagi. Kok 60, Bu? Coba dibagi. 6. Pak lo yuk 66 Ya. dibagi 11 ono 6 nole mudun. Oleng-oleng. Ya ono Ya, Pai. Bu, 60, Bu. Ya, 60. 6.000. Oke. Berarti Nah, 60.000. 60.000. Sekarang ya,
tasnya, maaf, kopernya atau X-nya kita cari. Ya, menggunakan persamaan terserah Bapak Ibu, pakai yang mana? Nah, X saja Bu, kecil Bu. 3X plus 2Y. Ya, 3X. X plus 2Y, langsung kita ganti Y-nya ya. Berapa Y-nya? 60. 60. Sama dengan 570. 3X Ditambah 120 sama dengan 570. Berarti 3X 570 kurangi 120. 450. 450. Berarti X-nya 150. 150. Tinggal menambahkan X dan Y-nya. 150 ditambah Y-nya 60. 60. Berapa? 210. 210. Kok Ada nggak nggak? nggak ada? Coba. Ini perkaliannya benar nggak? 1000. Bentar. 3 kali 2. 600, 1800 ya. 3 kali 2, 6. Kemudian 2Y, 4Y. 15 dikurangi 4Y. 11Y, benar. 1800. Ini benar nggak Bapak Ibu? 1800 kurangi 1140. 360 Bu. 360. Berapa sih Bu? Satu belum Bu. 800. dikurangi 1140. Betul Bu, 660. 660. Ini 600.000, 570 kali 2 berapa Bu? Coba di kalkulator lagi. 570 kali 2, 1140. Ya, benar ya. Oke. 660 bagi 11. 66 bagi 11, 6. 60. Lalu kita masukkan ke sini 3X tambah 2Y sama dengan 570. 3X tambah Y-nya 2 kali 60. 120 sama dengan 570. 3X sama dengan 570 dikurangi 120. Benar 450 ya? Oke. Iya Bu, benar. Lalu 450 dibagi 3, 150. Itu X-nya. Jadi harga sebuah koper dan tas artinya 1X ditambah 1Y. 150.000 ditambah 60.000. 210. Harusnya 210 itu ya. Oke. Kok nggak ada ya di opsinya ya. Kita 150 ambil dari mana itu Bu? mana Bu? Oh ini 450 dibagi 3 Bu. X-nya nih. 450 bagi 3 kan 150. Nggak apa-apa, udah Bapak Ibu. Kita tulis di sini ya, jawabannya ya, 210.000. Baik, kita lanjutkan. Misalnya di soal UP ketemu soal seperti ini persis, terus jawabannya gimana Bu? Kalau Nggak ada Ibu, nggak ada. Di soal UP dan juga pretest nggak mungkin ada jawaban ganda ataupun nggak ada jawabannya gitu, nggak mungkin. Oh gitu. Nah, karena udah diseleksi oleh Dikti Bapak Ibu. Kalau ini kan hanya soal tryout ya.
Enggak mungkin. Nggih. Ada jawaban. Wanis aja ngawur. Sing gawe Kemendibutristek. Itu ngene iki dijawab apa wingi ngitung kono isenane. Ya, Bu. Enggak, Bu, enggak mungkin, Bu. Jadi sudah diteliti lagi. Kalau ini kan Masalahnya UP itu nggak boleh bawa pulpen sama kertas ya, Bu. Aku udah pusing itu. boleh, Bu, boleh alat tulis boleh. Bunita. Wingi lo Erma Apa? oleh. Oh iya, alhamdulillah. Tapi yang nggak boleh itu kalkulator, Ibu. Pretest itu banyak soal matematikanya ya. 10 aja, Ibu. Di soal UP itu sekitar 10 gitu ya. Di mana di kisi-kisinya juga kan hanya 10. Jadi sesuai itu aja. Pretest itu ya, Bu. Alhamdulillah. Pretest apa UP? Sama, Ibu, kisi-kisi UP dan pretest tahun 2023 sama, persis. Artinya, Ibu itu saat mengerjakan pretest itu udah selevel UP, ya. Karena kisi-kisinya sama. Hanya pengembangan soalnya saja mungkin beda-beda angkanya, kemudian tingkat kesulitannya gitu ya. Tapi kisi-kisinya beda. Ini kan untuk persamaan X misalnya ya, bisa jadi soal cerita seperti 59 atau bisa jadi seperti yang 58 ini, eliminasi pecahan X, Y ya. Seperti itu. Sama. Baik, nomor 60. Jumlah dua bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah, nah kalau ini Bapak Ibu udah langsung nyoba satu persatu berarti ya. Jika ditambah itu 20, jika dikalikan itu 75 ya. Cepet ya kalau ini ya. Antara mana nih yang benar nih? Ini ya, A dan B. Oh ini D. D. Semua 20 ya? Ya sama tapi kalau dikalikan kan Iya benar. Jumlahnya sama-sama 20. Hanya kita harus ngecek jika dikalikan sama dengan 75. Berarti yang mana? Yang B, Bu. Yang B. Kemudian ini angkanya masih sederhana, Bapak Ibu. Jika dikalikan itu ratusan atau ribuan, kita lihat angka satuannya paling belakang. Jika di belakang atau satuannya itu ganjil, maka kita harus cari opsi di mana keduanya juga ganjil, ya. Kalau CD ini kan genap ya, 6, 4, 8, 2 itu genap ya. Nah, kalau bilangan genap, pastinya genap nanti hasil perkaliannya. Tapi di sini 75, sedangkan 5 adalah bilangan ganjil. Jadi satu-satunya yang ganjil adalah yang B. Tuh. Dilihat angka satuannya. Oh gitu ya, Bu. Berarti yang belakang ya. Iya, Ibu. Satuannya. Iya. Nah, ini juga masih persamaan X nih. Seperti tadi, kita terjemahkan lagi ke kalimat matematika. Nugraha membeli 3 kilo jeruk dan 2 kilo jambu. Ia harus membayar 16.000. Nih, langsung aja ya. Jeruknya kita buat X ditambah 2Y. Sama dengan 16.000. Sama dengan 16.000. Lalu Dewi membeli 6 kilo mangga. Oh, ini ada lagi Bapak Ibu. Ini mangga ya, bukan jeruk. Berarti apa? Z ya. 6Z. Ada lagi mangga. Dan 1 kilo jambu. Y ya, tadi ya. 26.000. Berapakah 10 kilo jeruk dan 5 kilo apa ini ya? Gimana nih kalau ada 3 variabel nih?
Wanita. Lewati saja, Bu. Itu pertanyaannya 5 kilo apa? 5 kilo apa ya? Terus Ya. itu ada apa itu Bu? Jeruk, jambu, mangga. Nah, yang ditanya ini nggak jelas Nggak ini. jelas. Juga nggak Ya. jelas. Itu Ya, mungkin oke, beli kita lewati strawberry. dulu. Oke. Baik, ini kita menuju ke sudut nih. Sudut A 70 derajat. Mana sudut A ini ya? Sudut A. Yang ditanya sudut E. Wah. Kalau garis lurus totalnya berapa Bapak Ibu? 180. Nah, tinggal dikurangi ya. Ya. Jadi sudut Berarti E sama dengan 110. 180 dikurangi 70. 70. Oh, Ya kan? 100. Iya. 110. Atau 10 Bu. Iya, 110, Bu. 110 ya. 110. Ada ya? C ya? Oke. Nah, itu. Kalau kita buru-buru 120 pun ada ya. Jadi jawaban salah dan jawaban benar itu sama-sama ada. Misal yang ditanya sudut B-nya berarti sama gitu nggih. Sudut B sama dengan sudut A. Kenapa sama? Karena dia Mboten anu ta Bu, mboten 110 ta. apa, Bu? Berarti sudut B kan besarnya sama dengan sudut E. Sudut B dan sudut apa? Misalnya Sudut B. pertanyaannya, maka besar sudut B berapa derajat? Sudut B sama dengan sudut A karena dia dalam sepihak. Ya kan? Sudut dalam sepihak. Ada kan Bapak Ibu macam-macam sudut ya? Pernah kan? SMP atau SMA? SMP, Bu. Dalam Sudut seberangan. berseberangan, dalam Iya. berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, ya kan? Ada kan? Berarti kalau pertanyaannya berapa besar sudut B, jawabannya 70 nggih Bu. 70. Meskipun kelihatannya garisnya besar, tapi yang diukur adalah sudutnya. Oke. Loh kok jawabannya 70, Bu? Kan satunya lancip, satunya tumpul. Mana, Bu? Yang B kan tumpul. Kok Terus yang A tumpul? Kok tumpul, B? B kan Kelihatan iya, ini, sih. Bu. Iya. Oh iya sih. Yang B itu yang bawah ya, bukan yang Iya. sana ya. Ah. Iya. Saya kira yang belakangnya A. Ojo nisor. Iya. Ada lagi Bapak Ibu. Kita perlu mempelajari itu ya, mengingat lagi dalam sepihak, sudut luar berseberangan ya, seperti itu. Kalau ini kan mudah karena dia segaris lurus, maka hanya ditambahkan 180 dijumlahkan lalu dikurangi gitu ya kalau segaris lurus. Oke. Kalau sudut siku-siku 90 tinggal ngurangi saja ya. 90 dikurangi berapa kalau ditanya pasangannya. Oke. Itu sudut. Nah, kalau ini sifat layang-layang. Ya, yang mana nih sifat layang-layang Bapak Ibu? Bangun datar ya. Kalau gini bukannya pakai sistem gugur dulu, Bu? Iya, benar. Yang gugur. Berarti kalau ada jawaban tiganya, Iya, ampun, benar. punya nggak Bu ya, sudut siku-siku yang tengah itu. Coba kita gambar ya. Ini layang-layang. Miring ya. Nah, sudut siku-sikunya ada 4. Oke. 2 pasang sisi sejajar ada. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Mana, Bu? Sisi sejajarnya yang mana, Bu? Itu berhadapan, Bu, nggih, ngelamun. Berhadapan, bukan sejajar. Ini kalau diteruskan nggak sejajar, Bu. Nanti ketemu di ujung ini nanti. Nggih. Berarti bukan Berarti sejajar. yang B itu pasti salah, ngoten ta, Bu? Saya Iya. biasanya Berarti Iya, 4 benar. salah. Iya. Cari yang seperti itu, yang seperti Bu Anis lakukan ya. Cari yang salah. Berarti yang nomor 3 benar nggak?
1/3. Kalau 1 semua ada Bu di opsi. Ada, nggih. 3. Nomor 3 benar. Nomor 3 benar ya. 1, kemudian 3. 5 ya Bu yang salah. Sepasang sudut sama besar, benar. Sepasang sudut sama besar. Satu pasang ini yang kanan sama kiri. Diagonalnya Biasa jambang. diagonalnya saling tegak lurus. Yo mama karpet. Ibu, diagonalnya ada berapa kalau layang-layang? 1. Ada 2. 1, Ibu, hanya di 1. tengah aja. Oh, 1. Di tengah, Iya. 1 tok. 1 tok. Kalau yang ini bukan diagonal karena dia nggak bisa membagi sama, sama nggak- panjang, Nggak ya, simetris. nggak simetris. Berarti yang ini salah, nomor 2 salah. Yang ada 2 sama ada nomor 4 salah. Salah. Berarti jawabannya C. C. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ada 2-nya salah, yang ada 4-nya salah. Salah. Cari yang salah dulu. Boleh. Ya, itu sifat-sifat bangun datar, kita ketemu layang-layang. Nanti entah Ibu dan Bapak ketemu apa? Kubus misalnya. Bangun ruang ya, sifat kubus. Kemudian Persegi ada itu gampang. persegi. Iya. Ini pola gambar ya. Kita ketemu lagi pola gambar. Kemarin kita khusus membahas pola gambar saja satu pertemuan ya. Banyak itu kemarin. Nah, ini saya perbesar. Hasil pencerminan garis X. Fokusnya kita lihat titik X-nya. Dari bangun di bawah ini. Iya, Bu. X-nya, kemudian gambarnya ada di sebelah kiri, lalu dicerminkan. Dipindah Bapak Ibu ya. Kalau pencerminan itu berarti harus sama. Yang D. Mana nih? D ya, Bu. D. Kalau pencerminan kan lihat cerminnya arahnya kemana? Arahnya ke tenggara ini X-nya. Berarti kan bayangannya ke sana. Ke sana sebenarnya. Ke sana ke sini. Rona di yuk. Ya D ku D kayak E. Tapi Bu. Dewi, Bu Dewi. D ya Bu Dewi. Mana yuk? Coba dilihat lagi Bapak Ibu. Yang mana Bokong nih? ketemu bokong. Bokong ketemu bokong. Jaraknya. Jawabannya B, Bu. Hah? B. Ya, B. Kenapa yang B, Pak? Kalau Bebek. itu digambar di itu loh Bu, kertas trimin kan dihitung kotaknya ke kiri berapa, ke kanan berapa XY-nya itu loh. Digambar di titik koordinat itu loh. Iya. Menurut Bapak tadi? Pak, B, Bu. besok nuncek. B atau D? D. Kalau yang D kurang tepat, Ibu. Yang tepat itu yang B. Kita. Coba perhatikan bayangan. Nah, bayanganku koyo A, sijine menisor, sijine mendokur. Coba. Bapak, Pak Syam, gimana Pak? Ya, Bu. Gimana Ya. menurut Bapak?
Bu. Jawabannya B, Bu. Iya, B, benar. Bapak lihat dari apa nih, kata ibu-ibu tadi? Lihat dari mana, Pak? Gitu. Dari titik tumpunya. Dari titik tumpu. Titik tumpu panahnya, Bu. Iya, Bu. Coba kita lihat ya. Titik tumpunya ini, kata ibu tadi bokongnya. Bokongnya. Bokongnya itu kalau dicerminkan, nggak mungkin langsung berubah 100% belok arah. Ya. Nah, kalau dicerminkan itu dia belok ke sini. Yang ini, yang B. Coba kita lihat lagi. Nah, jarak antar cermin ke bokongnya ini, ke bokongnya, ke belakang, sisi belakangnya itu harus sama. Dan juga ke arah atasnya ini, Bapak Ibu. Kalau ini yang D, ini terlalu jauh dia melangkahnya. Berarti nyawa bokong kayak itu bapak-bapak ya. Ya, jadi dia nggak terlalu jauh. Jadi yang B yang lebih tepat ya pencerminannya. Ini gara-gara cerminnya miring ya, Bapak Ibu ya. Ini saya tadi kan lihatnya jaraknya ini loh Bu, yang B kan jaraknya ke cermin yang ujungnya ini pendek. Terlihat pendek. Terlihat pendek. Terlihat pendek. Iya, memang terlihat itu berarti tidak pasti, Bu, ya. Tapi nyatanya inilah yang tepat karena apa, Bapak Ibu? Kita perhatikan pergerakan pergeseran cerminnya itu juga ke tenggara, sedangkan ini ke bawah seolah-olah dia memang lurus. Tapi jika cerminnya yang kita luruskan itu nanti pencerminannya menjadi B. Ya. Bukan D, Bapak Ibu, bukan. Karena ini udah berbeda arah. Kalau yang D, dia arahnya nanti ke barat, sedangkan yang ini gambar awal dia menuju ke apa? Selatan. Nah, itu bukan pencerminan, tapi sudah berbalik arah. Seperti itu ya. Nah, ini soal berpapasan. Ya, seperti kemarin-kemarin nih ya, papasan gimana nih? Coba Bapak Syamsuryadin nih, minta tolong Pak, dibacakan Pak. Ya, baik Bu. Nomor 65, Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Irma mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7.00, maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah ya, rumus untuk waktu papasan. Coba kita lihat. Kalau mencari waktu, itu simbolnya apa nih, Bapak Ibu? T. T. Oke, kita mau pakai T ya. T rumusnya? Jarak bagi waktu. Jarak, ya benar Bu. Jarak bagi kecepatan ya? Bagi kecepatan maksud saya. Jarak bagi kecepatan. Jarak kita simbolkan apa? Jarak itu S per V ya, kecepatan. S-nya kita lihat 125 km. Kecepatannya itu adalah selisih dari kecepatan dua orang. Siapa? Si Novi dan juga si Ima. Oh maaf, 20 bukan ya? selisih, bukan selisih Bapak Ibu. Gabungan. 100. 60 ditambah 40. Jadi 125
dibagi 100. Berarti berapa? 1/1/4. 25 jam. Per 4 jam ya. 1,25 jam itu kita jadikan menit. Kali 60 ya. Berapa berarti Bapak Ibu? 1,25 kali 60 menit. 75. 75 ya. Coba dikalikan pakai kalkulator. Karena ini harus tepat ya menitnya ya. Kan itu Bu, penyederhanakan pecahan kan bisa 1/25/100. 75, Bu. Jadi 1/1/4. Berarti kan 1/1/4. 75. 75 menit ya. Iya. Nah, 75 menit. Berarti jam 7 ini harus ditambah 75 menit nanti papasannya. Ya. Berarti jam 8 lebih 15. 8 lebih 15. Ya, jadi mereka berpapasan Mereka akan berpapasan ditambah 75 menit. Nah, seperti itu. 08 lebih 15 menit. Iya, jam 08.15. Oke. Iya. Kalau misalnya tadi kita fokus pada 1,25, Bapak Ibu, jangan-jangan kita nanti menambahkan 07 tambah 1,25 berarti 0825 jatuhnya. Ya. Kenapa saya jadikan menit? Nah, ini fungsinya. Beda kan ya 0825 dengan 0815. 1,25 jam kita jadikan menit dulu yaitu 75 menit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah paham tentang ini, jam misalnya tadi seperti Bu Anis, Bu itu 1/4 Bu. Oh ya, langsung ditambahkan dengan jam 7/4 jam itu berapa menit? Gitu ya, langsung aja. Tapi agar Bapak Ibu tidak bingung, saya ganti ke menit dulu yaitu 75 menit. Baru ditambahkan dengan jam 7. Maka hasilnya jam 8.15. Gitu, oke. Nah, ini statistika nih. Data nilai siswa kelas 6. Yang ditanya median. Apa median, Bapak Ibu? Nilai tengah. Nilai tengah, berarti kita harus Data tengah. Mengurutkan. Dulu. Dari yang terkecil dulu ya. Terkecil. 5, 6, 7-nya ada 3, 6. 7, 7-nya 3. 3. 8-nya ada 8, 2. 8-nya ada 2. 9, 10. Jadi mediannya adalah ini 4, ini 4, 7. ini 2, ini 2. Wes, pas, genep. Berarti angka 7. Kalau di situ berbeda angka, misalnya 7, di sini 8, maka mediannya ditambah kemudian dibagi 2. 7,5. 7,5. Iya. Tapi harus diurutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tetap menggunakan data awal, ini nanti jatuhnya 6,5 mediannya ya. Tapi pengalaman yang keluar itu cuma angkanya sedikit gitu apa banyak, Bu? Agak banyak, Bu. 2 kali ini. Biasanya Kayu ini lah
ujian kelas 6 ae. Gak ngono, kadang kan ada, ini kan cuma 10, kadang kan ada 50 data atau berapa kan. Enggak sampai 50 kok, Bu. Biasanya puluhan, bukan satuan. Enggak sampai 50 tapi Bu, paling enggak sampai 20 gitu Bu ya. Iya. Ya, yang pasti itu bisa diurutkan maksud saya. Enggak sampai apa hitungan rumit gitu enggak. Nggih. Bisa diurutkan. Nah, ini. Bis Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar. Di halte pertama turun 4 orang. Ya. Di halte pertama dia turun 4 orang. Di halte kedua dia naik 2 orang. Sampai di pasar ternyata ada 15 orang. Nah, di pos ketiga ini terminal ada 15. Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal awal? Di pasar udah 15 katanya. Jadi ini Bu, X min 4 awalnya plus 2, ya kan rumusnya? 13. Sama dengan 15. Nah, jadi X-nya berapa? Gitu aja. Ya kan? X. 15 kurangi 2. Kurangi 2 ditambah 4. Gitu ya. Berapa? 13 tambah 17. 4. 17. Sebentar Bu, diulangi Bu. Sebentar, belum itu. Yang tadi, yang halte. Nah ini ya. Di awal itu minus 4. Kemudian di pos kedua nambah 2. Ternyata di pasar dia turunnya totalnya 15. Artinya saya umpamakan orang yang naik pertama di terminal adalah X. X min 4 ditambah 2 sama dengan 15. Karena hasil akhirnya itu penumpangnya 15. Lalu kita tambahkan untuk mencari X. 15 tetap minus 2. Dari positif 2 pindah menjadi negatif. Kemudian minus 4 pindah ke kanan jadi positif ya. 15 kurangi 2, 13 tambah 4 jadi 17. Ya. Oke. Nah, ini. Suatu lapangan berbentuk apa nih? Persegi panjang. Luasnya 120. Panjangnya 12. Yang ditanya kelilingnya, berarti kita harus cari L-nya dulu, lebarnya. L sama dengan 120 ya, bagi 120 bagi 12, 10 ya. Iya, Bu. Lalu keliling sama dengan apa rumusnya Bapak Ibu? 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali P tambah L. Berapa berarti? 2 kali 12 ditambah 10. 34. Berapa? 2 kali 22 sama dengan 44. 44. Benar nggak? Yes. Ya, oke. 12 tambah 10, 22. 22 kali 2, 44. 44. Ini masuk barisan aritmatika. Ya, oke.
Suku keempat dan suku ke-9, suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah U4, U9. Coba kita tulis. U4-nya sama dengan 110, sedangkan U9 sama dengan 150. Kita ditanyakan suku ke-30-nya. Harus mencari apanya Bapak Ibu? A dan B-nya ya. Dari sini kita memperoleh persamaan nanti ya dari U4 ya. Kita tahu rumus U4 adalah Bapak Ibu, rumus UN U4 A plus N min 1 B ya. U4 kita ganti 110. Lalu A-nya belum tahu. N-nya sudah tahu. N-nya yaitu 4 dikurangi 1. B-nya belum tahu. Oke, kita keluarkan A plus 4B. Ya, plus 3B. Nah, ini persamaan yang pertama. A plus 3B sama dengan 110. Kita akan mencari persamaan yang kedua pakai U9. U9 sama dengan A plus N-1B. Sama ya, rumusnya paten udah. U9-nya kita masukkan 150. A-nya nggak tahu. N-nya tahu. 9 kurangi 1. N-nya kita ganti 9 ya Bapak Ibu karena U9. Oke, persamaan kedua ketemu A plus berapa? Plus 8. 8B. Oke. Kita eliminasi seperti tadi. Kedua persamaan ini kita taruh ya di bawahnya ya. Iya, A plus 8B. Nah, ini A-nya udah sama nih. Tinggal mengurangi. Ya, oke. 110 yang besar. Oh, maaf, saya tulis di bawah sini aja. Karena yang besar ya, dikurangi. Biar enak nguranginya. A plus 3B. Oke. Kita kurangi 150, kurangi 110. 40. 40. Sama dengan A-nya hilang ya, udah 0. Ya, 8, 5B. Oke. B-nya ketemu berapa? 8. 8. Kalau gitu A-nya ketemu berapa? Kita pakai ini dah. Nah ya, 110 A plus 3B. 3 kali 8. 24. 24. Jadi A sama dengan 110 sampai dengan 110 kurangi 24. Berapa? 86. 86. Nah, belum selesai. Kita masih ada tugas lagi mencari U30. U30 sama dengan A plus N-1B. Masih sama rumusnya, Bapak Ibu. Ini kan pakai kalkulator, Cek. A-nya ketemu 86. Ditambah N-nya ganti, Bapak Ibu. Ganti berapa N-nya? 30 dikurangi 1. B-nya ganti 8. 8. Oke. 86 ditambah 29 kali 8. Di kalkulator aja.
Berapa? 29 kali 8, Bu. 232. 232. Ditambah 86. 318. 318. Nah, coba kita lihat di opsi. 318 ada ya. Jadi suku ke-30 adalah 318. Seperti itu caranya Bapak Ibu. Kita harus cari satu-satu, ketemu persamaan, dieliminasi, ketemu A dan B, baru suku ke-30 kita cari. Bentar Bu, mau di itu. Mau di screenshot. Kebesaran ini ya. Nggak betul. Nah, ini. Oke ya. Lanjut 71. Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks geometri. Dari barisan geometri diketahui U3 sama dengan 4, U9 sama dengan 256. Maka tentukan U12. Sama seperti tadi Bapak Ibu ya, kita harus mengeliminasi. Tapi ini geometri. Nah, rumusnya geometri UN sama dengan A kali R. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya. Kalau U3 berarti A-nya nggak tahu, R-nya nggak tahu, N-nya 3 kurangi 2. U3 N-nya 3 kurangi 1, 2 ya. Kenapa Ibu? 3 kurangi, bentar saya tulis lagi. Saya tulis di sini. U3 A kali R pangkat 3 dikurangi 1. Jadi U3-nya sama dengan berapa? 4 ya. A R pangkat 2. Nah, sekarang U9. U9 sama dengan, sama rumusnya A R pangkat N min 1. U9-nya kita masukkan 2, 5, 6. Sama dengan A pangkat A kali R pangkat berapa? 8. 8. Berapa sih? Nah, kita sederhanakan ya Bapak Ibu ya. Kita ganti ini R-nya. Jadikan A. A sama dengan, ini saya ganti di sini A sendirian. Berarti kalau mencari A berarti 4 dibagi R pangkat 4 dibagi R pangkat N. 2. Oh, pangkat 2. Ini Bu, ini yang saya iya. Nah, lalu ini persamaan pengganti A. Kita substitusi ke persamaan ini. Nah, A-nya kita ganti ya. Jadi kita tulis di sini 2, 5, 6 sama dengan A-nya kita ganti yang ini. 4 per R juga. Nah, 4 per R pangkat 2. R kuadrat. Nah, gini ya.
Kita kurung sebagai bukti dia pengganti A. R yang ini tetap Bapak Ibu. Nah, R pangkat 8. Seperti itu. Gimana? Lalu gimana Bapak Ibu? Kalau ada R perpangkatan, ini pangkat 2, ini pangkat 8. Pangkat kalau dibagi berarti dia 4. Dikurangi ya. 4 berarti kali berapa? R pangkat 6. 6. Dari mana 6? 8 kurangi 2. 8 kurangi 2, benar. 2, 5, 6. Masih sama. Lalu kita keluarkan R-nya. R pangkat 6. Berarti 256 dibagi berapa? 4. Betul, dibagi 4. Karena R-nya keluar. 256 bagi 4. 64. 64. Nah, kalau sudah seperti ini, udah mulai ada titik terang nih. 64 sama dengan R pangkat 6. Artinya R sama dengan akar pangkat 6 dari 64. Berapa Bapak Ibu? Berapa pangkat 6? Hasilnya 64, gitu kan? 2 ada, Bu. Benar, 2. Karena kalau kita pangkatkan 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Kalau sudah ketemu R-nya 2, kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, R-nya, A-nya bisa dicari. A sama dengan 4. Empat dibagi 2 kuadrat. Berarti A-nya berapa? 1. 1. Nah, udah ketemu A-nya, udah ketemu R-nya. Kita tinggal mencari suku ke-12. Suku 12 sama dengan A, R, N-1. N-1. Masih sama rumusnya ya. A-nya 1, R-nya 2, N-nya 12 min 1. 12 min 1. Jadi 2 pangkat 11. Berapa 2 pangkat 11 Bapak Ibu? 2 kali 2 kali 2, 11 kali. Jadi U2-nya 2000. Sudah ya, Bu. 2049. 2049. Nah, berarti U18-nya adalah ini. 2049. Itu prosesnya, Bapak Ibu. Bu, itu yang R6 akar 64 R2 itu gimana? Masih lupa. Oh ya. Maaf. R sama dengan akar apa? Ibu masih Zoom, sebentar. Ya. R sama dengan akar pangkat 6 dari 64. Nah, ini asalnya dari ini, Bu, mengeluarkan perpangkatan 6-nya. Ya. Jadi, R sama dengan akar pangkat 6 dari 64 adalah 2. Kenapa 2? Karena di sini kita cari bilangan berapa yang jika dipangkatkan 6 itu hasilnya 64. Itu ya. Kalau akar itu seperti ini ya. Kalau dia R kuadrat, berarti dia berupa akar saja. Kalau dia R pangkat 3, berarti dia
akar pangkat 3 dari titik-titik. Berapa? Ya kan? Kalau R pangkat 6 berarti ya akar pangkat 6 dari titik-titik. Gitu, Ibu. Ya, gitu ya, Ibu. Bu siapa tadi, Bu Betty? Bu Rina. Oh, Bu Rina. Iya. Wow. Iya, Bu. Iya, Makasih. jadi hasilnya untuk membuktikan, Bu Rina, coba saja Ibu kalikan. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Nanti hasilnya 64. Itu Iya, Bu. artinya akar 6 dari 60, akar 6 dari 64 adalah 2. Gitu, Bu. Iya. Iya, Bu. Matur nuwun. Iya. Sami-sami. 72. Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks pengukuran. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai 7.50. Debitnya 10 liter per menit. Yang ditanya volumenya dalam bak mandi berapa, Bapak Ibu? Apa rumusnya volume? Debit. Debit dulu deh. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Benar. Debit sama dengan volume dibagi waktu, T. Ya. Kalau ditanya volume berarti debit dikali waktu. Debitnya 10 liter per menit. Hati-hati Bapak Ibu ya, satuan menit atau jam. Nah, 10 liter per menit. Berarti satuan waktunya harus kita jadikan menit juga. 7.20, 7.50. Berapa menit? 30. 30 menit. 30 menit. Berarti berapa nih? 10 kali 30. 300 liter. Nah, kita harus menandai T sama dengan 7.50 dikurangi 7.20. 30 menit. Itu ya. Oke. Oke, 73. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,5. Ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,7. Nilai siswa yang ditambahkan adalah, nah ini nilai rata-rata gabungan, Bapak Ibu. Kita harus mencari nilai awal dulu. Nilai rata-rata awal. X awal, X1 awal ya, sama dengan jumlah total. Nilai total dibagi jumlah siswa, S1. Nah, sedangkan ini berapa? 6,5 ya. Jadi rata-rata pertama itu 6,5. Totalnya nggak tahu. Terus jumlah siswanya berapa? 7. Berarti ini nilai total semua 7 kali 6,5 kali 7. Berapa Bapak Ibu? 6,5 kali 7 berapa? 45,5. 45,5. 45,5
Nah, ini adalah nilai rata-rata yang awal. Sekarang nilai rata-rata tambahan. Setelah ditambah, ada siswa baru. Berarti nilai T1 ditambah si A. Kita tulis A ya, karena belum tahu nilainya. Dibagi jumlah siswa. Jumlah siswanya sekarang bertambah berapa Bapak Ibu? 8. S1 ditambah 1. Karena 1 orang. Ya. Jadi berapa katanya nilai rata-rata yang kedua? 6,7. 6,7. Nilai totalnya tadi ketemu 45,5 ditambah nilai si A. Nggak tahu nilai si A itu berapa karena masih ditanyakan. S1 tadi jumlah siswa pertama 7 ditambah 1. 8. Oke. Kita kalikan silang 6,7 kali 8. 6,7 kali 8. 7 kali 8. 53,6. 53,6 sama dengan 45,5 ditambah si A. Ditambah nilainya si A. Nah, oke. Setelah itu kita kurangi. Kita pindah ke kiri. A sama 53,6 dikurangi 45,5. Berapa Bapak Ibu? 5,5. 8,1. Nah, berarti nilai si A itu adalah 8,1. Jadi dia nilainya 8,1 sehingga rata-ratanya menjadi 6,7. 81, 810 ini ya. Iya, Bu. Nah, ini logika matematika nih. Manakah yang merupakan ingkaran dari pernyataan Jakarta ibu kota RI? Mana nih? Ini ada kata bukan, adalah, ini benar, ini benar. Kalau ingkaran artinya kebalikan Bapak Ibu. Yang semula iya menjadi tidak. Ya. Yang A. Satu-satunya yang ingkaran yang A. Oke. 75. Anak kelas 1 nilai tempat suatu bilangan. Pakai media apa, Bu? Kalau nilai tempat. Blok Dennis 8. Blok ya. Blok dance ya. Blok dance itu yang ada satuan ya. Balok itu loh Bapak Ibu ya. Susunan balok. Yang gini. Kemudian ada satuan. Nah, di sini ada puluhan satuannya. Nah, itu ya. Itu blok 76. Mengklasifikasikan alat peraga dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Pak Arief ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Pakai apa? Kalau luas halaman, media apa nih Bapak Ibu? Mana Pak? Mengukur luas loh. C, Bu. C ada block dance, nggak mungkin Bu. Ini bukan ukuran satuan. A, Bu. A ya. Kecuali ada blok jeans. Yang nggak ada bloknya. Oke, ini.
Menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah dari skala terkecil alat ukur. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan berapa? Angka terkecil pada mistar, Bu. C enggak, Bu? Angka terkecilnya berapa? Pada penggaris itu berapa? 0,1. Ya, angka terkecilnya 0,1. B dan C-nya terbalik. Angka terkecil. Nol koma satu. Mana, Bu? 0,1. C. C dan B-nya terbalik, Bu. Bukan. Ini masih dikalikan setengahnya. Setengah skala terkecil. 0,5 kali 0,1. Oh, A artinya, Bu. 0,05. Itu ya. Karena ada pernyataan ini, Bu, setengah dari skala terkecil. Baik, Bu. Oke. Sudah selesai, Bapak Ibu. Soal malam ini selesai. Kembali lagi ke soal yang kita lewatkan tadi. Ya. Kita umpamakan mangganya atau buah apa tadi? Ya, coba kita lihat ya, Pak. Oh, ini ya. Ya. Ya, oke. Gimana, Pak? Kita umpamakan jambu sama mangga antara keduanya. Kita coba misalnya mangga 5 kilo atau jambu 5 kilo. Yang pertanyaan yang rancu ini, Bu, yang 5 kilogram ini kita umpamakan mangga atau jambu. Iya, boleh. Supaya Jadi, caranya kita pahami. iya. Jadi 5 kilogram jambu misalnya ya, Pak ya. Nanti ya. Ya, betul, Bu. Nah, oke. 3X tambah 2Y sama dengan 16.000. Kemudian persamaan kedua ada 6Z tambah Y sama dengan 26.000. Kita bisa menghilangkan variabel salah satunya. Oh, maaf. Ini ada 3 variabel, ya, ada X, Y, Z. Sebentar. Mungkin ya mangganya itu, Bu, yang maksudnya variabelnya cuma 2 saja, jadi enggak. Ini kok ada Z-nya ya? Ada 3 variabel, kemungkinan salah tik itu. Bentar. Barangkali 6 kilogram Nugraha jeruk dan 1 kilogram jambu 26.000. Berapakah harga 10 kilogram jeruk dan 5 kilogram jambu? Ngoten ta, Bu, pilih. Mangganya itu, Bu, yang membuat bingung. Oh, ini jadi gini ya. Misalnya ini 3X tambah 2Y. 2Y sama dengan 16.000. Terus 6X. Coba nanti ada jawabannya enggak? Y. Tambah 2Y. Tambah Y. Tambah apa? 1 kilogram jambu tambah Y. Sama dengan 26.000. Coba kita eliminasi ya. Satunya kali 1. Kali 1. Satunya kali 2. Coba. 3X tambah
2Y sama dengan 16.000. 16.000. Ini kalikan 2 12X tambah 2Y sama dengan 26.000. kali 2 Bu. Kali 2, Kali 52. 52. Tiga kurangi 12 min 9. Min 9E. Ini min 16, 52 kurangi 16. 36. 36. Min 36. 1000. G. X sama dengan 36 bagi 9. 4 ya. 4.000. 4.000. Sekarang nyari X-nya, Y-nya. Kali Y-nya. 6X 6X 6 kali 4.000 tambah Y 26.000. 24 ya. Oke. Ini sama dengan 26 dikurangi 24.000. 24. Berarti Y-nya 2.000. 2.000. Lalu yang ditanya 10X 5Y gitu ya. G. Coba. 10X berarti 10 kali 4.000 ditambah 5Y 5 kali 2.000. 40.000 tambah 10.000. 50 ya. 50.000. Disiram kamar mandinya, disiram. 50.000 ya, ada nggak 50.000? Bu. D. Bentar. Melu-melu. Disiram dulu kamar mandi. Ya, nanti saya sambil cari-cari soal yang ini ya, Bapak Ibu ya, ini 5 kilo apa, kemudian cara pemecahan jika ini memang ada mangganya, 3 variabel. Baik, ini cukup ya Bapak Ibu ya, saya stop dulu. Oke. Ya, sebentar lagi saya share langsung di grup ya, RGS 15 dan juga 15 Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah belajar. Iya Bu, ini. Terima kasih Bu. Ya, tetap semangat sambil menunggu ujian. Jangan bosan belajar ya Bu Susi ya. Karena mengingat kembali itu lebih mudah daripada nanti ngulang. Ngulang bayar lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk Wanis, mripate wis ngantuk kami ya. Apa Bunita? Mripat sampean lho wis ngantuk. Wayai. Ini Bu Nita sama Bu Anis satu apa daerah ya? Satu SD. Boten Bu. Besti. Oh, Besti Bu. Tes P3K bareng, tes pretest bareng, kuliah juga bareng. Sekarang PPG bareng. Yang pada bayi wis ngantuk. PPG-nya bareng entar lagi Bu. PPG-nya bareng, lulus bareng Bu. Amin. Amin. Ya.
Ini udah Ya. ini. Saya Terima kembali kasih Bu Dewi. lagi ya. Iya. Terima kasih untuk materinya pada malam hari ini. Memang matematika itu ya, walaupun sedikit gitu, tapi lumayan menyita pemikiran gitu kan. Jadi sedikit-sedikit saja, yang penting dipahami. Ntar tadi di awal Bu Dewi sudah menjelaskan ya. Jadi jangan diingat jawabannya, misalkan jawabannya A, B atau C, tapi kita harus dapat memahami pertanyaan dari soal-soal yang kita kerjakan. Jadi yang pernah saya alami di UP ya. Jadi teman-teman banyak yang tidak lulus akhirnya karena mengingat jawaban A, B gitu, C. Ternyata pada saat ujian itu kan jawabannya diacak. Ini kan. Terus ada yang ditambahin lagi mana gitu kan. Ini tadinya di awal yang tadinya mengingat jawaban ternyata salah. Jadi kita harus benar-benar memahami pertanyaan tersebut. Jadi ketika kita sudah memahami materinya, walaupun pertanyaannya dirubah bagaimanapun, pasti kita dapat menjawabnya dengan baik, gitu ya. Ya, tetap semangat, Ibu Bapak guru hebat ya. Yuk semangat lagi, semangatnya terus ini lagi ya. Jadi ketika ada waktu senggang, yuk dengarkan YouTube-nya. Ketika ada waktu senggang, dibaca lagi soal-soalnya. Kita bismillah, belajar, mudah-mudahan hasilnya akan baik. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ya, selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat. Terima kasih telah belajar bersama, menyempatkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, selamat beristirahat.